Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Masa-masa pandemi hampir mirip atau sama dengan peperangan. Waktu kita ada di dalam peperangan, dua hal yang kita lakukan. Kita bertahan dan kita menyerang. Kita bertahan untuk kita tetap sehat. Maka apa yang kita lakukan? Protokol kesehatan kita jalankan. Bukan hanya bertahan dengan protokol kesehatan, tapi kita menyerang. Bagaimana kita menyerang? Kita makan dan istirahat cukup. Kita berjemur. Kita minum vitamin. Itu langkah-langkah kita menyerang sehingga kita terluput dari pandemi ini. Demikian juga di dalam pekerjaan. Kita bertahan sekalipun pendapatan semakin berkurang. Lalu bagaimana supaya kita bisa menyerang? Supaya kita tetap berkemenangan. Ada inovasi-inovasi baru. Sehingga muncullah pekerjaan-pekerjaan baru. Sehingga kebutuhan kita sehari-hari dapat diatasi. Bertahan dan menyerang. Kalau kita bertahan itu berbicara tentang kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bertahan. Tapi waktu kita menyerang, apa yang menjadi keahlian kita, kemahiran kita, sehingga musuh dapat dikalahkan. Nah, ini berbicara tentang apa yang kita andalkan dan siapa yang kita andalkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam dunia ini kamu mengalami menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi siapa yang kita andalkan? Apa yang kita andalkan? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Di dalam peperangan, di situ dikatakan aku mengalahkan dunia. Pertama yang dihadapi Tuhan Yesus adalah pada waktu dia ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Itulah peperangan rohani. Nah, di dalam peperangan rohani ada 3 hal di dalamnya, yaitu bagaimana batu menjadi roti. Ini tentang kebutuhan jasmani. Lalu yang kedua, bagaimana dibawa di hubungan bait Allah lalu disuruh menerjunkan diri karena malaikat akan menatang dia. Ini peperangan di dalam jiwa, kesombongan, ego. Dan yang ketiga, iblis katakan sembahlah aku maka seluruh dunia akan kuberikan. Ini berbicara tentang roh. Jadi di dalam peperangan rohani, 3 hal ini sudah tercakup. Itu menunjukkan waktu rohani kita kuat, kita bisa mengatasi masalah jasmani, masalah jiwani. Tapi mari kita lihat yang berikut dari peperangan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Setelah dicobai di padang gurun, maka Yesus mulai masuk di dalam pelayanan. Nah, ini adalah peperangan yang kedua, yaitu jiwa. Di dalam banyak firman dikatakan bangsa Israel itu digambarkan seperti domba tidak bergembala. Sehingga hati Yesus jatuh di dalam belas kasihan. Inilah yang dinyatakan, inilah peperangan. Bagaimana bangsa yang tegar tengkuk, bagaimana bangsa yang melawan dia, tapi Tuhan tetap dengan belas kasihan menolong mereka. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan makanan diberi makan, yang tersesat dibawa kepada jalan yang benar. Lalu yang ketiga, peperangan salib. Ini bicara tentang jasmani. Dan Tuhan katakan bahwa dia akan mati, tetapi dia juga akan bangkit. Ini menunjukkan kemenangan setelah dia harus
mati di atas kayu salib. Dan di dalam Korintus dikatakan musuh yang terakhir adalah maut. Sehingga kalau Tuhan Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia ini, maka secara rohani, secara jasmani, secara jiwani, Tuhan sudah mengalahkan. Nah, sehingga inilah yang perlu kita lakukan. Barang siapa lahir dari Allah, ialah yang mengalahkan dunia. Kemenangan mengalahkan dunia adalah iman kita. Hari ini kita ada di Mazmur 24. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Kita akan masuk dengan tema Tuhan perkasa di dalam peperangan. Seperti apa? Baik, sebelum kita memulai, saya perkenalkan lebih dahulu bersama HF Gembala hari ini ada Ibu Peter, ya, ada Ibu Diah. Mereka dari satelit Sion di Oma Menganti. Dan kita akan membuka di dalam doa, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Yesus, kami bersyukur untuk hari Haleluya, ini syukur kami boleh Bapa. dipertemukan dengan kasih Kristus. Glory, Kami rindu glory. Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan. hari ini mendatangkan Ya, berkat Yesus. bagi kami semua, bagi Ya, jemaat-Mu yang Bapa. mendengar. Kami menyerahkan Ya, sepenuhnya di Tuhan. dalam tangan kuasa Tuhan. Kami Ya, percaya Allahku. Engkau ada di tengah-tengah kami Ya, dan Engkau akan beracara dalam kehidupan kami. Ya. Dan biarlah roh Tuhan bekerja, Ya, roh Tuhan yang akan Amin. menyatakan kuasa-Mu. Jesus. Apa Amin. yang kami persiapkan kami serahkan di dalam Ya, tangan kuasa Yesus. Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bertindak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami menyerahkan selanjutnya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Ibu Peter, Ibu Dia, Shalom Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih sudah bergabung Ya, dalam puji Tuhan. kegiatan Host Family bersama Gembala. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Amin. Puji Tuhan, kalau sehat-sehat, kuat-kuat, pasti ada kesaksian juga loh. Kalau kita di dalam Tuhan, semua pasti luar biasa adanya. Puji Tuhan, mungkin ada kesaksian dari Ibu Peter. Silakan Ibu Peter. Iya. Baik, kesaksian ini datang dari ketua kaum muda kami Iya. yang bernama Yohanes. Yohanes ini anak pertobatan karena baru mengenal Tuhan ketika dia sudah beranjak dewasa. Dan saat ini Yohanes bekerja ada di Perak, di Importil. Biasanya Yohanes ini menangani di bagian kelautan. Nah, pada suatu kali datanglah customer tapi berbeda job begitu. Nah, kantornya menolak karena tidak biasa menangani job bagian udara begitu. Cuma Yohanes rasanya tertantang untuk mengambil job ini. Akhirnya Yohanes mengambil kesempatan ini untuk dia mengerjakannya, dan dia mengambil kebenaran firman Tuhan, di mana ketika dia belajar hidup takut akan Tuhan pasti hikmat itu turun. Ya. Selama dia beberapa hari bergumul minta hikmat daripada Tuhan, dia bertanya ke sini ke sana, tidak ada yang bisa memberi jawaban bagaimana jalannya untuk pekerjaan ini berlangsung, karena biasa yang ditangani ini bagian kelautan dan ini harus mengambil di udara. Nah, pada waktu dia berdoa, hikmat Tuhan itu turun, dia datang di Juanda. Nah, pada waktu itu dia berangkat ke Juanda karena pimpinan Tuhan. Dia bingung mau menemui siapa. Dia duduk dulu, dia berdoa lagi, Tuhan saya harus menemui siapa. Tiba-tiba di tempat dia berdoa ada seseorang yang duduk, terus dia sebenarnya basa-basi bercakap. Loh, ternyata orang ini memberi jalan di mana Yohanes mengerjakan apa yang dikatakan orang ini, karena Yohanes sudah mengutarakan hendak mengurus ya dokumen-dokumen ini. Dan puji Tuhan, karena berdoa inilah Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Orang yang tidak dinyana tiba-tiba duduk di sebelahnya ketika bertanya. Semuanya bagi anak Tuhan tidak secara kebetulan, tapi Amin. pasti Tuhan kirim Ya. orang-orang seperti ini. Dan ini semakin menguatkan dia untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, hari itu juga dia dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan customernya ini mengangkat jempol dan sangat puas akan pekerjaan yang dikerjakan oleh Yohanes. Dan ini membuat dia semakin hidup tertantang, aku harus takut sama Tuhan. Karena di sanalah ada jalan keluar, walaupun dia selama ini tidak punya pengalaman di bidang itu. Ini kesaksian dari anak kaum muda Yohanes. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Kalau memang kita berseru, berharap betul-betul sama Tuhan, ya pasti Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Benar, Amin. Buka jalan. Ya. Iya. Mungkin ada dari Ibu Dia, silakan. Ya. Iya, silakan Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikannya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dulu juga sudah pernah disaksikan sama Ibu Gembala kalau tiba-tiba bos suami saya membelikan saya rumah gitu ya. Itu sudah tidak terpikir sama sekali, jauh sekali gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu punya rencana.
Saya ditaruh ke Menganti. Nggak tahu rencananya Tuhan dari Surabaya ditaruh ke Menganti, ini ada apa gitu ya. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Amin. Di sana puji Tuhan saya bisa, ya meskipun tidak sepenuhnya tapi bisa menolong pelayanan Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan itu punya rencana yang indah untuk saya ke depannya. Jadi tidak saya tinggal diam di situ saja, terus start di situ saja gitu. Tuhan ingin kita jadi berkat. Gitu. Amin. Dan saat ini begitu juga sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara yang lain, masa pandemi ini juga berpengaruh pada pekerjaan suami saya. Suami saya ini supir pribadi, supir pribadi keluarga besar, dan diberi tanggung jawab ngurus cucu-cucunya sekolah, les, pokoknya urusan anak-anak kamu yang tanggung jawab. Nggak boleh diganggu gugat gitu ya. Pokoknya anak-anak kamu tak pasrahin anak-anak. Jadi barangkali ada suatu kali salah satu keluarga minta tolong, Pak minta tolong ini kirimkan ya ke teman. Waduh minta maaf ya, saya harus menyelesaikan tugas saya dulu, baru setelah itu saya boleh melakukan yang lain. Jadi pokoknya tidak bisa diganggu gugat gitu karena sudah tanggung jawab penuh. Dan Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu sekarang pandemi, sekolah di rumah saja. Otomatis berpengaruh sama suami saya. Suami saya kerja apa gitu ya. Jadi saya pikir, nah terus kerja apa gitu. Saya yakin dan percaya, harapan saya taruhkan sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang lain. Ya suami saya tidak sampai dirumahkan gitu. Tuhan buka jalan lewat anaknya gitu, anaknya bos suami saya. Di sana mereka memiliki beberapa toko spray bed itu di beberapa pasar di Surabaya. Ya, di situ Tuhan buka jalan lewat itu. Dipanggil suami saya, mau tak ikut saya saja daripada di rumah, enggak kerja, daripada di pensiun dini gitu kan. Ya, tanggung jawab masih banyak terus terang. Ternyata Tuhan buka jalan lewat anaknya. Di situ mulai bekerja ya sedikit. Memang perubahannya agak sulit Bapak Ibu. Dulu santai terus terang. Supir pribadi itu kan santai. Sekolah antar, tunggu, duduk di dalam mobil, AC dinyalakan. Sepertinya santai menikmati pekerjaan. Tapi Tuhan izinkan ini berubah 180 derajat. Suami harus bekerja di toko, kirim barang, ngepak barang, jadi kuli, aduh semua dikerjakan. Sampai saya kalau pulang kerja lihat suami saya ini ya sakno gitu. Karena jarak jauh juga, Surabaya Menganti itu kan cukup jauh. Sudah pulang, sudah capek. Tapi kerinduan saya bersyukur suami punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Jadi meskipun sudah capek, jam-jam ibadah pun diikuti, pelayanan dikerjakan, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Jadi saat ini tidak hanya kalau kita lihat yang lain di pensiun dini, yang lain pakai sistem sip-sipan atau bahkan 3 hari kerja, 3 hari libur. Ini suami saya puji Tuhan, Tuhan berkemurahan, membuka jalan sehingga tidak hanya terima gaji dari bos besar, tapi puji Tuhan dapat ceperan lagi dari bos kecil. Ya itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan suami saya, tapi semuanya karena Tuhan. Kalau hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita nurut saja apa kata Tuhan, Tuhan sendiri akan bertindak buat kita. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, semua Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Jadi percaya saja Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita semua. Dan berkati. Iya. Justru kadang di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Ada satu pujian yang menarik, yang bagus sekali. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Biar kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan, dan kita imani pujian ini untuk kita boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ya. Haleluya. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
menara dan perisai dalam hidup kita. Amin. Sebab itu kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini, dalam pengiringan kita akan Tuhan, karena Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu. Ya, mungkin ada tambahan kesaksian Ibu? Silakan Ibu Peter, silakan. Puji Tuhan. Ini dari jemaat lansia di tempat kami. Kami belajar tahu mengucap syukur justru dari seorang yang sangat sederhana. Yang tiap hari dibawa doa di chapel bernama Mbak Kasmining. Beliau bertobat ketika usianya sudah tua. Dan anak-anak beliau juga ada yang menjadi hamba Tuhan. Tapi yang menjadi pergumulan hidupnya, beliau ini ada bersama anaknya yang bungsu, di mana anak ini dulu bersama anak-anaknya, jadi cucu ya bersama Mbak Kasmining, itu ke gereja, salah satu gereja dulu di daerah Gresik. Tapi akhir-akhir ini ketika mereka sudah menemukan jodoh masing-masing, meninggalkan Tuhan dan menjadi pergumulan Pak Kasmining untuk mereka kembali dalam Tuhan. Yang saya saksikan di sini adalah Pak Kasmining ini orang yang dimana ketika beliau ini sakit suka melawannya dengan di dalam nama Tuhan Yesus dan tidak pernah ada kata persungutan. Setiap hari yang dia katakan terima kasih Tuhan. Kalau nanti kakinya sakit ya, ini yang jadi pembelajaran saya. Dipukuli kakinya dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau ibadah seperti itu. Dan Mbak Kasmining ini untuk kehidupan sehari-harinya sampai ikut orang kerja. Ini umur 80 tahun lebih. Tapi kalau lihat tubuhnya sepertinya bukan umur 80 tahun. Karena orangnya tahu ucapan syukur, tidak pernah sungguh-sungguh. Bantu orang bikin nasi bungkus untuk di sebuah pabrik. Memang nggak berjam-jam. Tapi karena beliau ini tapak tangan ya, kalau bahasa Jawanya pinter masak. Walaupun hanya dibayar 10.000, bayangin. Tapi Mbak Kasmining ini kayak orang janda yang nggak pernah kekurangan. Tapi tambah memberi berkat. Karena orangnya tahu ucapan syukur dan dia tidak pernah kekurangan dan tidak pernah sakit. Jadi uangnya bisa ditabung. Ini kesaksian beliau. Jadi dari ucapan syukur itulah yang membuat kami belajar kecil dijadikan Tuhan cukup asalkan mengucap syukur. Begitu. Ini dari kesaksian Mbak Kasmining. Tuhan masih pelihara ya sekalipun begitu. Mungkin ada tambahan lagi? Boleh. Oh, boleh silakan Ibu. Wah, silakan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Ya, kalau ini kesaksian dari keluarga saya sendiri. Ya, saya rindu mengangkat karena saya rindu semua orang jangan menganggap pandemi ini musibah. Tapi mari belajar dari kacamatanya Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Pabrik di mana tempat suami saya bekerja ini selalu menerima penghargaan sebagai pabrik yang sehat. Berarti dalam kondisi seperti ini harusnya tidak bangkrut, harusnya. Tapi kenyataannya sampai memberi pesangon aja enggak bisa. Bangkrut, begitu ya. Disitulah suami saya ini bergumul sempat ke Boyolali selama 3-4 bulan. Nah, karena suami saya waktu itu punya prinsip masih ibadah streaming, masih bisa di sana. Jadi wis nggak apa-apa mah, ini demi supaya roda perekonomian tetap berjalan begitu. Dan kemarin ditelepon lagi oleh manajer yang membawanya sampai membujuk suami saya supaya suami saya mau berangkat begitu. Karena manajernya ini percaya dengan, karena suami saya di Boyolali itu istilahnya memimpin regunya timnya begitu. Tapi diberangkatkan di pabrik Sido Muncul. Terus suami saya bilang begini, Pak, gereja kami sekarang sudah aktif. Minta maaf ya Bapak, cari aja orang lain. Nah, yang di sini yang saya saksikan adalah bagaimana ketika kami tidak berfokus pada penderitaan yang ringan, saya katakan ya, di dunia ini kan penderitaan ringan yang Tuhan izinkan ya. Suami saya ini punya hobinya jahit. Terus dikasih sama mertua saya, sebenarnya mesinnya itu rusak gitu loh. Tapi sama suami saya ini bisa semua, sampai ya
Kalau tetangga termasuk Budia pernah manggil suami saya itu mesin cucinya rusak, dibongkar kan karena gratisan jadi paling enak dipanggilin orang begitu ya. Nah itu seperti itu. Nah diperbaiki sendiri akhirnya beliau ini jahit-jahit. Nah saya berpikir suami saya ini enggak punya suruh dagang ya gak iso, suruh apa gak bisa. Tapi kok saya lihat jahitannya kok halus. Punya ide lah kami bikin masker gitu. Memang pertama kami mengawali masih berapa yang istilahnya mempercayakan beli masker di tempat kami. Tapi suami saya itu enggak mikir ke sana, padahal kami masih punya cicilan 3 tahun untuk perumahan kami. Tapi suami saya itu tetap giat, doa pagi datang apapun. Jadi fokusnya itu cuma saya melayani begitu saja. Sekarang itu sampai gegernya penceng bahasa Jawanya, karena ordernya itu banyak dan semua orang ketika melihat jahitan suami saya itu senang sekali begitu. Jadi sekarang sampai suami saya begini, andaikan semua orang mempercayakan hidup sepenuhnya dari perkara kecil pasti nanti Tuhan buka jalan. Ya, itulah kesaksian dari keluarga kami. Mari keluarga-keluarga, Tuhan pasti kasih talenta masing-masing untuk mengembangkan supaya kita nggak berfokus pada masalah tapi fokus dengan kelebihan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Amin. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya mau jahit baju bisa dong. Iya. Oke, jadi terima kasih buat kesaksian Ibu Dia dan Bu Peter. Luar biasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekarang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Baik waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian-kesaksian kita mendengar bagaimana hal-hal kecil ya. Waktu kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita hanya tepuk-tepuk saja. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tuhan melakukan bagi kita. Demikian juga waktu kita diperhadapkan kepada pilihan, bagaimana kesulitan pekerjaan dan bagaimana harus tinggalkan rumah pelayanan karena ada penawaran yang lebih baik. Tapi waktu kita berani mengambil bagian di dalam hal-hal yang kecil, membuat masker, mungkin berapa nilainya, tapi sekali lagi kita tetap setia kepada Tuhan, maka yang kecil yang dikerjakan itu akan menjadi besar. Itu akan mencukupkan. Bayangkan, kecil tapi cukup. Nah seperti apa itu? Itulah keperkasaan Tuhan di dalam peperangan. Nah hari ini sesuai dengan tema kita ada di dalam Mazmur 24 ayat 8. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Nah kita akan lihat perjalanan Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Ya. Waktu Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan, yang dihadapi adalah bangsa Israel. Bangsa yang kalau Tuhan melihatnya itu seperti domba tanpa gembala. Sehingga belas kasihan Tuhan jatuh. Jatuhlah Tuhan dalam belas kasihan. Melihat orang banyak, mereka seperti domba tidak bergembala. Tapi sayang, kehidupan bangsa Israel bukan kehidupan yang baik. Mereka mudah bersungut-sungut. Mereka mudah marah. Mereka mudah menolak. Sehingga kalau di dalam situasi seperti ini sebenarnya kalau Tuhan tidak bekerja itu bisa dimaklumi. Tetapi kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu di situ dikatakan jatuhlah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Jadi hanya karena belas kasihan maka mujizat terjadi. Nah demikian di dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita tidak sebaik orang-orang Israel pada waktu itu. Kita menjengkelkan, kita membuat Tuhan marah. Sehingga bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bahkan kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang baik, yang besar dalam hidup ini. Kita hanya melakukan yang kecil. Tapi ingat, Tuhan perkasa di dalam peperangan. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah dari ayat ini kita bisa melihat
bahwa dalam belas kasihan Tuhan, ya, belas kasihan yang besar, maka hadirlah Yesus, juru selamat. Hadirlah penyelamat. Bahwa karena kasih yang begitu besar, maka kita selamat dari sakit penyakit, selamat dari kesulitan untuk kita mendapatkan kebutuhan hidup kita, selamat dari kehancuran rumah tangga. Itu semua keselamatan yang Tuhan berikan karena ada Yesus di dalam hidup kita. Demikian juga pada waktu Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita tidak binasa. Kita akan beroleh kehidupan kekal. Ada kuasa yang memindahkan kita dari gelap kepada terang, dari dosa kepada kekudusan, dari neraka kepada surga. Itulah sebabnya kasih yang begitu besar mengerjakan kepada kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Karena Dia perkasa di dalam peperangan, maka kita pun menang di dalam Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam BBDA kita Matius pasal 19. Nah, di dalam Matius 19 ini kita ada di ayat yang mari kita melihat ayat yang ke-13. Yesus memberkati anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan 3 hal di dalam keterkaitan anak-anak di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kita akan melihat pasal sebelumnya, pasal yang ke-18, ya. Jadi beda satu pasal saja. Artinya Bapak Ibu, bahwa di dalam ayat-ayat ini terkandung hal yang sangat penting, ya. Kehadiran anak-anak kecil itu menjadi sesuatu yang tersurat dan tersirat. Yesus mengasihi anak-anak, ya betul. Tapi apa yang dimaksud dengan anak-anak? Apa yang tersirat di dalam kalimat kata anak-anak kecil? Maka kita akan melihat Matius 18 ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka. Yang pertama, berkaitan dengan anak kecil, ternyata Tuhan berbicara yang terbesar. Anak kecil masih lemah. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Di dalam seluruh kebutuhannya, dia perlu dibantu, ditolong. Dia hanya bisa melakukan hal-hal kecil yang tidak sepadan untuk menolong dirinya karena dia masih lemah. Sehingga dibutuhkan orang yang lebih kuat, yang lebih dewasa untuk menolong dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, barang siapa yang menyambut, barang siapa yang hidup seperti anak-anak kecil, inilah yang empunya kerajaan surga. Dialah yang terbesar. Jadi pada waktu kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil karena kita tidak mampu mengatasi permasalahan kehidupan kita. Waktu anak kecil ini mengandalkan Tuhan, maka disitulah dia menjadi terbesar. Bapak Ibu, mari, kita memang kecil. Kita tidak mampu melakukan hal yang besar. Kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi terbesar. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-6. Siapa yang menyesatkan orang? Ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Anak kecil masih polos, masih lugu. Dia seperti kertas yang kosong. Kita mau tulis apa saja di dalam kehidupan anak-anak kecil. Kita mau mengajar apa, mendidik apa kepada dia. Maka jadilah dia seperti ajaran dan didikan kita. Anak kecil hanya bisa memperhatikan hal-hal yang kecil.
Dia tidak mampu mengevaluasi, melihat dirinya di dalam hal-hal yang lebih besar. Sehingga dibutuhkan orang untuk mengajar, mendidik dia. Tetapi kalau sampai pendidikan ini salah, pendidikan ini sesat, maka anak ini bukan akan menjadi lebih baik, tetapi akan menjadi lebih buruk dan hancur di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Waktu anak kecil ini percaya, di situ dikatakan anak-anak kecil yang percaya, maka disitulah anak-anak ini selamat. Dia akan dilepaskan, dibebaskan dari segala ketersesatannya, ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya. Waktu dia percaya kepada Tuhan, maka anak kecil ini menjadi selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga di dalam BPDA kita Matius pasal 19. Nah, ini BPDA kita hari ini ya. Di situ dikatakan ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti inilah empunya kerajaan surga. Yang ketiga, kaitannya di dalam berkat Tuhan. Anak-anak kecil dan berkat Tuhan. Dia masih kecil. Dia tidak bisa menerima hal-hal yang besar. Ya, biasa kita mendidik anak kita, ayo makan sayur supaya sehat. Wah, itu bertahun-tahun, bahkan mungkin saja bisa setelah dia SMP baru dia bisa makan sayur. Betapa sulitnya mendidik atau mengajar atau memberikan asuhan kepada mereka supaya mereka bertumbuh sehat, besar dan sebagainya. Anak-anak kecil dia hanya bisa menerima yang kecil, dia hanya bisa tahu yang sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Waktu dia diasuh dengan baik dan benar, maka yang kecil ini bisa menjadi besar. Dia bisa menjadi kuat, empunya kerajaan surga. Hari ini sama dengan kehidupan kita. Kita hanya bisa menerima yang kecil. Kita tidak sanggup menerima yang besar, di luar kemampuan kita. Tapi waktu anak-anak kecil ini datang kepada Tuhan, waktu Yesus menyambut mereka, anak-anak yang kecil ini, maka sekali lagi disitulah berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini anak-anak kecil. Kita lemah, kita tidak bisa memperhatikan, mengetahui yang lebih besar dari hidup kita. Kita ini kecil saja. Tapi waktu kita ada di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka disitulah kita akan menjadi terbesar. Disitulah kita akan selamat dan disitulah kita akan diberkati. BPDA kita juga ada di dalam Keluaran. Nah, di dalam Keluaran pasal 8 dan 9. Nah, kita melihat di dalam pasal yang ke-8 ayat 22 terlebih dahulu. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi Tuhan sedang mengadakan perbedaan. Nah, oke, kamu kawanan kecil. Oke, kamu kecil dan lemah. Kamu tidak berdaya. Tapi pada waktu engkau percaya mengandalkan Tuhan, engkau akan menjadi kuat, menjadi besar, dan akan diberkati. Bapak Ibu, ini yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu dia di Mesir. Nah, ternyata bukan hanya kehidupan pribadi mereka, tetapi juga dengan apa yang mereka miliki. Di dalam pasal 9 ayat yang keempat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Bahkan Tuhan membedakan kita itu bukan dari sisi pribadi atau hal-hal yang sifatnya diri sendiri, tetapi apa yang kita miliki juga dibedakan oleh Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kecil,
kita minoritas, kita lemah, kita tidak berdaya. Tetapi waktu kita percaya Tuhan, maka di situ Allah yang perkasa dalam peperangan akan menolong kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil, tetapi daripadamu akan muncul pemimpin yang akan memerintah umatku Israel. Bethlehem Efrata. Demikian juga di dalam banyak hal Tuhan katakan, engkau kawanan kecil, tetapi aku akan memberikan kerajaanku kepadamu. Hari ini mari kita percaya kepada Tuhan. Hari ini mari kita mengandalkan Tuhan, Allah yang perkasa di dalam peperangan. Maka Tuhan yang kita andalkan akan membuat perbedaan. Tuhan akan membuktikan engkau kecil, engkau tidak ada apa-apanya. Tapi pada waktu engkau beserta dengan aku, maka disitulah engkau terbesar, engkau hebat, engkau diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Luar biasa apa yang menjadi pujian kita. Biar setiap sidang jemaat mengalami keperkasaan, kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Maka di situ kita akan kuat. Waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia lakukan, saudara, kita akan kuat di dalam Tuhan. Hari ini dalam segala permasalahan kita, mari kita mau melihat perkara ajaib. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Apapun yang menjadi masalah kita, waktu kita berdoa bersama, sehati, sepakat, maka di situ Allah hadir dan Allah akan menjawab doa-doa kita. Hari ini kita akan berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang menjadi tamu kita hari ini dan juga sidang jemaat nanti pada akhirnya, juga mereka yang sudah mengontak kami di dalam hotline. Saya percaya semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab kita. Mari kami persilakan. Permohonan doa dari Ibu Yuni, Ya. rindu anaknya ini dapat pekerjaan yang tidak menghalangi anaknya untuk melayani Tuhan, Pak. Ya. Yang kedua
datang dari saudari Yunita, di mana dia mempunyai bapak ini belum seiman. Jadi rindu bapaknya terima Tuhan Yesus sehingga satu keluarga bisa beribadah bersama-sama. Yang ketiga, permohonan doa dari keluarga Bapak Kristopol karena anaknya ini dari 400 orang yang menurut kesaksian beliau itu tes di Sanbe Pharma diambil cuma 14 lolos. Sekarang ditaruh di Bojonegoro, katanya diperamping lagi Pak. Jadi minta bantu doa supaya Tuhan melanjutkan pertolongannya. Amen. Dan untuk dari keluarga Bu Malau merindukan anaknya Hendra ini dapat melayani kembali Pak, karena selama pandemi itu alasannya kalau diajak streaming itu ada saja pengen ibadah, tapi ternyata dia punya pergaulan yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Jadi rindu anaknya kembali melayani Tuhan dan menjauhi teman-temannya yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Ya, baik. Sidang jemaat bisa menghubungi kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan sekali lagi sebelum mengakhiri kita naikkan pujian dan kita akan berdoa. Hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam. Memberi pertolongan. Kau menjadi Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Sungguh Tuhan, kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kami bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sekalipun kami seringkali jatuh bangun, sekalipun kami seringkali mengecewakan Tuhan, tapi belas kasihan Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk membawa kami kepada pengalaman-pengalaman. Bagaimana kami tidak sanggup melakukan. Kami hanya melakukan yang kecil-kecil saja. Tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami.
Apakah itu yang kecil akan menjadi besar di dalam Tuhan? Apakah itu yang tidak berarti bagi setiap kami, tapi justru itu menyelamatkan kami? Dan apa yang kecil yang Tuhan ada berikan dalam kehidupan kami akan diberkati Tuhan menjadi hal-hal yang luar biasa. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman hari ini. Itu sebabnya Tuhan dengan keberanian percaya kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami akan terus datang kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong kami di dalam berbagai masalah kami. Hari ini Tuhan kami membawa Ibu Yuni, buat anaknya yang sudah mendapat pekerjaan. Biar Tuhan tolong agar di dalam pekerjaan ini, pekerjaan yang dapat diandalkan, pekerjaan yang sesuai, dan pekerjaan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk Yunita, bagaimana bapaknya agar mau ke gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seluruh rumah tangga itu akan diselamatkan. Itu terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Kristopol, anaknya yang sudah diterima, tetapi hari ini mengalami screening kembali. Bagaimana Tuhan, kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan dan tidak akan pernah terhenti. Dan kami percaya anak ini tetap bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Malau, rindu anaknya kembali kepada Tuhan. Pergumulan, pergaulan hari-hari ini luar biasa Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Tony yang sudah menghubungi kami di dalam hotline. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, dan biarlah dia melakukan semuanya boleh dengan sukacita dan damai sejahtera dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Rasyanto yang sakit, Ibu Rita yang sakit, dan Saudari Elvi, Bapak Laksono. Banyak saudara kami yang sakit ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup dimanapun mereka berada. Melalui tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan dan pulihkan. Sekalipun kami terbatas untuk mengetahui sakit penyakitnya, Tuhan sanggup, Tuhan tahu, bahkan lebih dari dokter, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sri dengan masalah keluarga. Tuhan, masalah-masalah pandemi begitu kompleks, bahkan sampai kepada rumah tangga setiap kami. Hari ini apa yang dialami Ibu Sri juga kami alami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keluarga ini, biar kebahagiaan terus ada di dalam rumah tangganya. Kami berdoa juga untuk Ibu Yanti dengan permasalahan keluarga. Oh, kiranya Tuhan menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menciptakan anggur yang baru dari air yang tawar. Dan kami percaya anggur baru lebih nikmat, sebab itu dari Tuhan. Dan kami berdoa kiranya keluarga-keluarga mereka berbahagia hari-hari ini. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini dalam berbagai permasalahan mereka. Sidang jemaat, letakkan tangan kirimu dengan masalahmu dengan di dada. Kalau engkau sakit, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit, dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan hadir di tempat ini, juga Tuhan hadir di tempat sidang jemaat berada. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kuasa Tuhan sanggup menolong. Kasih Tuhan sanggup melawat, sehingga belas kasihan Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga apa yang menjadi beban, masalah, penderitaan, aniaya yang membuat kami tidak berbahagia hari-hari ini, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan, sehatkan. Sukacita surgawi akan ada di dalam hidup mereka. Dan mereka melihat bagaimana ajaib Tuhan di dalam hidup mereka. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat setiap kami. Terbuka di hadapan-Mu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami membuka hidup kami untuk Engkau hadir di dalam pribadi, pekerjaan, rumah tangga. Sebab kami percaya waktu Tuhan hadir, waktu Tuhan beserta dengan kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Apakah pedang, kelaparan, atau sampar, semuanya akan diatasi. Semuanya akan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus dan bilur Yesus.
tubuh dan darah Kristus menjadi makanan dan minuman bagi kami hari ini, untuk kami sehat, kuat, dan kami berbahagia. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia, dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Peter, Ibu Dia sudah bergabung dalam Host Family bersama dengan Gembala hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita boleh setia dalam perkara-perkara kecil yang tadi sudah disampaikan. Karena percaya dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan yang besar. Amin. Salam dari kami untuk jemaat di mana Bapak Ibu melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang hari ini sedang menyaksikan Host Family bersama dengan Gembala. Terima kasih sudah bersama dengan kami sampai akhir, dan kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan permohonan doa. Mari sampaikan kepada kami, berikan kepada kami, ceritakan kepada kami kesaksian-kesaksian, permohonan-permohonan doa, ataupun yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Percaya, dengan kita membagikan kesaksian, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Percaya bahwa dalam hal perkara yang kecil, Tuhan akan bekerja dalam satu hal yang besar, Bapak Ibu. Kami menantikan bantuan-bantuan doa permohonan Bapak Ibu sekalian. Dan sampaikan itu kepada kami, jangan pernah berdoa sendiri, karena ada kami akan selalu berdoa bagi Bapak Ibu. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di Host Family bersama dengan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.